Pelayanan di Puskesmas Prambon, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur masih terus berjalan meski ada 12 tenaga kesehatan di puskesmas tersebut dilaporkan terpapar COVID-19. Meski begitu, pihak puskesmas hingga saat ini masih terkesan menutup-nutupi jika nakes yang bertugas di sana terpapar COVID-19. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Raditya Haryawangga, begitu menyayangkan sikap puskesmas Prambon yang terkesan tertutup terhadap data jumlah nakes yang terpapar COVID-19 tersebut. Dari data yang disimpan Yuangga, ada sebanyak 17 nakes puskesmas Prambon yang melakukan swab beberapa waktu lalu. Dengan hasil keluar 12 positif dan 5 dinyatakan negatif. Dirinya meminta poli umum di puskesmas Prambon tersebut untuk dilakukan sterilisasi atau di lockdown sementara agar tidak menjadi penyebaran COVID-19 yang berkelanjutan. Pihaknya juga berencana akan melakukan pemanggilan terhadap Kepala Puskesmas Prambon terkait hal itu. Sementara itu, Camat Prambon Suradi membenarkan jika ada nakes di Puskesmas Prambon yang terkonfirmasi positif COVID-19. Ini tadi informasi dari KTU satu nakes yang positif. Nah, langkah selanjutnya mau tracing bapaknya, karena istrinya teman dari kecamatan itu ada yang positif. Sekarang di karantina di Rumah Sakit Kertosono. Nah, anaknya hasil swabnya tadi positif. Baru jam berapa tadi? Informasi dari KTU Pak Bambang. Nah, ini bapaknya ini kan dulu masih negatif. Besok mau di swab jam 9 di Puskesmas. Namun dari hasil keterangan yang disampaikan oleh Kepala Tata Usaha Puskesmas Prambon, sementara ini hanya ada 1 nakes yang terpapar COVID-19. Hal itu berbeda seperti yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Raditya Haryawangga, yang menyampaikan bahwa sebenarnya ada 12 nakes yang terkonfirmasi positif COVID-19. Terkonfirmasi positif sebagai Wakil Ketua Dewan seperti apa? Baik, terima kasih. Jadi di Prambon itu sebetulnya ada 12 nakes yang positif, yang konfirm. Akan tetapi dalam hal ini sepertinya ada yang kesan dari pihak Puskesmas Prambon sendiri menutupi hal ini. Ini juga tergolong fenomena di Kabupaten Nganjuk karena apa? Di kabupaten lain 1 nakes yang terkena saja langsung lockdown. Ini 12 di Kecamatan Prambon tidak lockdown dan hanya dibilang 1 perawat. Di data itu kan ada nama-namanya, itu pegawai tenaga kesehatan di Puskesmas Prambon atau bukan. Silahkan dicek. Data yang kemarin di-share kan positifnya itu Prambon semua. Dan itu nakes yang bekerja di PKM Prambon. Jadi dalam hal ini tolonglah Kepala Puskesmas jangan tutup-tutupi. Tutup dulu poli umum. Anda menjaga masyarakat tetapi tidak mau menjaga lingkungan Anda sendiri. Harapannya seperti apa, Mas? Harapannya Pemda juga jangan menutup mata hanya gara-gara kebutuhan untuk vaksinasi akhirnya dipaksa poli jalan di PKM Prambon ini terus dibuka, padahal nakes di PKM Prambon 12 yang terkena 12. Jadi jangan menutupi hal ini, lebih baik dibuka saja dan saya harap untuk segera menutup rawat jalan tersebut atau di PKM Prambon karena dikhawatirkan nanti akan terjadi penambahan yang luar biasa. Ingat, dari 17 nakes yang swab kemarin, 12 positif, 5 negatif. Jadi jangan tutupin hal itu. Ingat, jangan main-main sama data. Sejauh ini dari Forpimcam Prambon telah berupaya maksimal dalam penanganan COVID-19, mulai dari membagikan masker hingga gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Diharapkan dengan segala upaya yang dilakukan dapat pula menekan angka penyebaran COVID-19 di wilayah setempat. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Samsul Arifin, SRTV.
lambune teng pripun? Polhutmop Subtref Jawa Timur KPH Nganjuk mengamankan sebanyak 6 kendaraan roda 2 yang diduga milik pelaku pencurian kayu sono di wilayah hutan dekat Jalan Raya Gondang Luyu, Kecamatan Luyu. Dari keterangan yang ada, awalnya petugas Polhutmop yang saat itu sedang patroli mendapatkan informasi tentang adanya aksi pencurian kayu di wilayahnya. Setelah melakukan penelusuran jejak kendaraan bermotor yang mengarah ke dalam hutan, petugas pun akhirnya menemukan sebanyak 6 kendaraan tersebut berada di dalam hutan petak 222 RPH Nguluyu, BKPH Wengkal. Tak hanya menemukan kendaraan sepeda motor milik pelaku, petugas juga menemukan barang bukti berupa 4 batang kayu sono yang sudah terpotong menggunakan gergaji. Sementara di lokasi penemuan tidak ditemukan satupun pelaku karena seluruhnya telah melarikan diri sebelum petugas datang. Kronologisnya tadi kami dapat informasi bahwa ada pelaku yang masuk ke kawasan hutan. Kami melaksanakan patroli represif, menindaklanjuti itu. Kami mencari bekas ban ini, menelusuri sampai ketemu motor dan pelakunya udah nggak ada, sudah lari. Sementara barang bukti 6 unit kendaraan roda 2 bersama 4 batang kayu sono gelondongan diamankan ke Poskoda menggunakan kendaraan operasional untuk proses lebih lanjut. Siapa sangka di sebuah gang kecil di Dusun Putuk Kulon, Kecamatan Luyu ini terdapat sebuah warung kopi yang menjadi incaran para pecinta kopi dari wilayah Kabupaten Nganjuk. Warisan kopi milik Mbah Supini ini memang memiliki daya tarik tersendiri. Warung kopi ini setiap hari selalu menjadi jujukan pecinta kopi mulai dari remaja hingga dewasa. Warung kopi Mbah Supini ini berdiri sejak puluhan tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1987 silam. Tiada resep khusus dalam penyajian kopi di warung Mbah Supini. Hanya saja takaran yang pas dengan tingkat kekentalan yang khas dari penyajiannya, sehingga membuat kopi bikinan Mbah Supini digandrungi oleh masyarakat. Kawite tahun 87. Mbah niki kok rasane kopi niki kok saged istimewa ngeten niki. Resepnya napa Mbah menawi? Enten resepnya napa mboten? Mboten enten ngamuk. Tapi ampri apike dispundi ngoten lho. Niki peminate kopi jenengan niki kathah Mbah nggih. Nggih. Sementara itu, Tio, salah satu penikmat kopi warga Ngluyu, mengatakan dirinya sudah menjadi langganan kopi Mbah Pini sejak dahulu. Menurutnya kopi di tempat ini berbeda dari kopi lain pada umumnya. Kopi Mbah Pini ini sensasinya seperti apa, Mas? Mantap jos. Ini sudah lama Mas langganan di sini. Awet cilik ya. Dari dulu ya. Kalau dibandingkan kopi lainnya seperti apa? Jarang liyane Mas, mriki mau. Selain menikmati kopi buatan Mbah Pini, mitosnya bisa membuat pikiran menjadi fresh setelah melakukan aktivitas. Harga kopi di warung Mbah Supini ini juga sangat terjangkau. Dengan merogoh kocek sebesar Rp2.000, Anda sudah bisa menikmati secangkir kopi bersama teman dan sahabat Anda.